Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Irfan Aditya dari kelas 4C dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang materi aktivitas fisik atau manfaat aktivitas fisik secara teratur. Nah, manfaat aktivitas fisik teratur. Di sini aktivitas fisik sendiri yaitu melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik pun juga mencangkup olahraga, aktivitas keseharian seperti mencuci piring, mencuci baju, bersepeda, atau mungkin juga bekerja seperti itu. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu mengapa aktivitas fisik olahraga itu penting bagi kita semua. Kedua, aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi tiga. Yang ketiga, manfaat jangka panjang dari partisipasi kita terhadap aktivitas fisik secara teratur. Yang keempat, aktivitas fisik olahraga yang benar. Jadi melakukan aktivitas olahraga sesuai peraturan yang benar lah seperti itu supaya tidak salah. Dan juga yang kelima, porsi porsi atau takaran aktivitas fisik dalam sehari untuk mungkin orang umur 18 sampai 63 seperti itu. Yang keenam, penyakit kronis yang mungkin bisa muncul disebabkan karena kita tidak eh, terlalu kurang mengaplikasikan aktivitas fisik atau kita cenderung menjadi orang yang pasif dalam keseharian seperti itu. Nah, kita lanjut ke mengapa aktivitas fisik itu penting. Eh, Organisasi Kesehatan WHO menyatakan penting untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga pada masa seperti pandemi COVID-19 ini. Bahkan WHO juga menggalangkan kampanye, yaitu WHO Be Aktif, untuk membuat masyarakat, semua orang tetap bergerak seperti itu. Dengan melakukan aktivitas fisik selama 3-4 menit di rumah dapat membantu melemaskan otot dan memperlancar peredaran darah serta aktivitas otot. Olahraga ringan itu bisa seperti jalan kaki atau peregangan. Selain itu, melakukan olahraga secara teratur juga memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran. Kemudian bisa menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi risiko penyakit seperti jantung, diabetes, stroke, tipe-tipe seperti itu, dan berbagai jenis kanker. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kerentanan terhadap penularan COVID-19 seperti sekarang. Menurut WHO pula, aktivitas fisik juga meningkatkan kekuatan tulang, otot, serta meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kebugaran. Untuk orang tua, aktivitas yang meningkatkan keseimbangan membantu mencegah jatuh dan cedera seperti itu. Oke, next. Aktivitas fisik. Nah, di sini aktivitas fisik pun dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ada ringan, ada sedang, ada berat. Apa sih aktivitas ringan? Nah, di sini aktivitas fisik ringan
yaitu kegiatan hanya memerlukan sedikit tenaga sebagai contoh, yaitu berjalan kaki, duduk, mencuci, menyapu lantai, berdandan, mencuci piring, mencuci mobil, seperti itu. Nah, aktivitas sedang sendiri juga dapat diartikan yaitu aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus gerakan otot yang berirama atau kelenturan fleksibilitas seperti berlari kecil, terus bermain dengan hewan peliharaan maupun teman seperti itu, berenang. Nah, yang berat, aktivitas berat ini dapat diartikan berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan juga kadang mengeluarkan keringat seperti itu. Sebagai contoh seperti bermain sepak bola, futsal, senam aerobik, aktivitas fisik berat seperti kerja kuli kayak gitu. Aktivitas fisik, bagaimana cara melakukan aktivitas fisik yang benar gitu. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat memulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap seperti itu. Lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga, awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan terlebih dahulu. Yang keempat, lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Yang kelima, jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin paling sedikit 30 menit setiap harinya. Nah, seperti itu cara-cara melakukan aktivitas fisik yang benar. Aktivitas fisik yang dibutuhkan orang dewasa menurut WHO sendiri setiap dalam rentan waktu 18 hingga 64 tahun wajib memenuhi kebutuhan aktivitas fisik seperti berikut. Yang pertama yaitu 150 menit aktivitas fisik sedang atau 75 menit aktivitas fisik berat dalam seminggu. Ingat, itu berada di dalam 1 minggunya ya. Terus yang kedua, 300 menit aktivitas fisik sedang dalam seminggu jika sudah terbiasa. Jadi ditingkatkan, kalau sudah biasa 300 ditambah menjadi 300 menit gitu. Yang ketiga, latihan otot kerangka atau latihan beban sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu seperti itu. Oke, kita next. Nah, penyakit kronis yang dapat muncul disebabkan kurangnya aktivitas fisik kita dalam keseharian, kurang olahraga seperti itu. Antara lain dapat menimbulkan penyakit tekanan darah tinggi, sindrom metabolik atau mungkin metabolisme tubuh kurang sehat seperti itu. Masalah kesehatan tulang dan otot karena mungkin kita kurang gerak selama seminggu tersebut atau mungkin berlarut-larut. Nah, terkadang masalah kurang gerak bisa disebabkan oleh perangkat-perangkat digital seperti halnya handphone maupun komputer gaming juga dapat mengurangi waktu kita aktivitas seperti berjalan seperti itu. Yang keempat, berisiko terkena kanker ganas karena ya kurangnya aktivitas itu membuat tubuh kita menjadi rentan terhadap. Oke, yang kelima, penyakit jantung ini seperti itu. Penyakit jantung itu dapat eh, ditimbulkan lewat gejala-gejala obesitas seperti itu. Karena kurang gerak, jadi makanan yang kita makan cenderung menjadi sebuah lemak bukan energi seperti itu. Jadi ini kita perlu melakukan aktivitas fisik untuk menanggulangi obesitas.
dan olahraga tentunya. Yang ketujuh, diabetes. Dan yang kedelapan, depresi. Nah, di sini olahraga juga dapat membuat kita menjadi senang karena pada olahraga sendiri mengandung sa- eh, sarana-sarana seperti rekreasi juga. Jadi untuk menanggulangi depresi bisa lewat aktivitas fisik maupun olahraga juga. Nah, sekian terima kasih. Nah, ini pesan saya untuk teman-teman semua, yaitu sayangi dan selalu jaga kesehatan kalian dimanapun itu, karena menanggulangi lebih mudah daripada mengobati juga. Dan juga tentunya pasti lebih murah daripada mengobati kita ke rumah sakit dan lain-lain. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang sehat. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak, saya akan menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.